Nah, coba seru di sini dan video ini saya akan bahas inilah kriteria dari karakter pemilik Housoko Haki di serial One Piece ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga, pastikan untuk nge-follow Instagram dnm.merch, di mana akan ada hal menarik yang muncul hanya di Instagram tersebut. Jadi pastikan untuk langsung di-follow dan kalian akan mendapatkan voucher serta hal-hal menarik dari sana. Oke, karena sudah cukup lama nih, kita tidak membahas lagi tentang haki-hakian lah di channel ini yang menjadi kesukaan kalian semua lah, karena banyak banget tim yang bilang haki ini adalah satu-satunya kalau mau menang bertarung di serial One Piece ini. Jadi itu sudah sebuah bias sekali terkait haki jauh di atas segalanya. Yang bahkan sampai melupakan hal-hal unik di One Piece ini seperti teknologi lah dan juga buah iblis sendiri. Karena kemunculan haki ini langsung membuat segalanya terpusat kepada haki saja. Bahkan sampai banyak yang bilang pengguna buah iblis ini adalah orang lemah saja karena dia tidak bisa berenang lah dan segalanya itu. Padahal persentase karakter kuat di One Piece ini lebih banyak pengguna buah iblisnya kan dibandingkan yang tanpa buah iblis. Ya contohlah seperti Shirohige, semua Admiral, Fleet Admiral juga, dan bahkan seorang Yonko hampir semuanya memakan buah iblis. Tapi mungkin memang yang topnya seperti Roger, Shanks, Garp terlihat hanyalah haki only saja. Tapi lagi-lagi yang saya katakan ini adalah rasionya antara pemakan buah iblis yang top-topnya dengan orang yang top juga tanpa buah iblis. Dimana mungkin mereka bisa kita sebut sebagai anomali yang luar biasa kuatnya. Tapi lagi-lagi jika dari rasio pengguna buah iblis ini rata-rata lebih kuat dibandingkan ya yang tanpa buah iblis. Nah, jadi di video ini saya akan bahas nih mengenai Housoko Haki atau secara literal apa sih kriteria dari pengguna Housoko Haki ini sendiri. Untuk artinya sendiri, Hao ini berarti penguasa atau seorang pemimpin. Dia adalah seseorang yang menguasai sesuatu yang disebut sebagai Supreme Rulers, yang disebut juga sebagai Overlord lah, atau mungkin kata lainnya Lord of the Lords atau King of the King, raja dari para raja. Sepertilah yang dikatakan oleh Marigold, adik dari Hancock yang dikatakan di chapter 516 lalu, bahwa pemilik Housoko Haki ini adalah seseorang yang terlahir secara alami menjadi seorang raja. Oke, dari satu kata itu saja dapat kita bilang, jika Housoko Haki user yang memilikinya, kriteria pertamanya adalah a natural born leader atau orang yang terlahir sebagai seorang pemimpin. Di mana saya juga menemukan arti lain yang ditemukan terkait kata Hao ini. Di mana Hao ditranslate sebagai raja atau raja perang lah. Seorang yang menjadi pemimpin karena kemampuannya tersebut. Yang dari situ kita bisa bilang arti kedua atau kriteria kedua dari user Housoko Haki haruslah a king of warrior atau raja dari para pejuang, seseorang dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Yang Rayleigh sendiri berkata terkait Housoko Haki, dan ini menurut saya adalah satu informasi yang paling penting terkait Housoku no Haki ini. Awalnya dia bilang jika Housoku adalah kemampuan untuk menguasai atau Color of Conqueror. Yang ini kemampuannya adalah untuk menguasai tekad dari musuhnya itu. Atau kasarnya dapat kita bilang Housoko Haki ini adalah kemampuan intimidasi. Tekad yang luar biasa dari usernya sampai di titik dia bisa mengintimidasi seseorang adalah kunci dari pemilik Housoko no Haki ini. Itulah kenapa Housoko Haki dapat membuat orang-orang dengan tekad lemah atau mungkin kroco-kroco lah pingsan ketika terkena efek dari Housoko Haki tersebut, karena dia tidak mempunyai tekad yang kuat yang akhirnya kalah beradu dengan intimidasi dari seorang user yang mengeluarkannya. Jadi kualitas ketiga untuk menjadi raja atau pemilik Housoko no Haki adalah tekad yang luar biasa atau exceptional willpower. Yang juga Rayleigh sendiri berkata ini biasanya ditemukan oleh orang-orang yang mempunyai nama besar di dunia ini, atau dalam kata lain mereka yang sudah terkenal luas.
Mungkin ini dapat kita sebut sebagai satu kriteria minila, yang mungkin poinnya tidak terlalu besar terkait kriteria dari Housoko Haki ini. Yang keempat yaitu sebagai fame on a global scale, atau orang yang cukup terkenal di skala global. Nah, yang belum lama juga nih kita tahu dari kata-kata Don Chinjao kepada Luffy ketika dia tahu jika Luffy punya Housoku no Haki. Di situ Chinjao berkata, "Raja seperti apa yang kau incar?" Dan Luffy pun menjawab, "Raja bajak laut." Dari statement itu saja kita bisa bilang jika pemilik user dari Housoko no Haki, biasanya mereka mempunyai sesuatu yang diincar seperti sebuah title lah atau gelar, mungkin juga sebuah tahta dan sebagainya. Contohlah seperti Luffy yang ingin menjadi Raja Bajak Laut, itu sudah sebuah tahta dan juga sebuah gelar. Atau mungkin Roronoa Zoro juga yang ingin menjadi seorang pendekar terhebat di dunia, itu sebuah title juga. Makanya mereka mempunyai Housoku no Haki. Yang bisa kita masukkan ke kriteria selanjutnya adalah mempunyai ambisi untuk menjadi seorang raja. Serta kita juga tahu bahwa pemilik Housoku no Haki bisa saja didapatkan oleh hal lain seperti kata-kata dari Vice Admiral Doberman. Di mana di situ sebelumnya dia berkata, tentu saja jika dia mempunyai Housoku no Haki, toh dia adalah anak dari Monkey the Dragon. Tidak aneh jika dia mempunyai kemampuan itu, ya kurang lebih maksudnya seperti itulah. Di mana itu terjadi ketika Luffy menggunakan Housoku Hakinya untuk menghentikan eksekusi Portgas DS. Jadi dari statement itu lagi-lagi kita bisa memetakan bahwa garis keturunan pun berperan sangat besar untuk pemilik Housoku no Haki. Kita juga lihat bagaimana S yang akhirnya punya lah di usia kecilnya dan juga Katakuri yang mempunyai Housoku no Haki karena ibunya Big Mom punya juga. Ya, yang terbaru juga terkait Yamato lah yang punya Housoku no Haki, toh mengingat dia anak dari Kaido yang sudah ahli menggunakan Housoku no Haki juga. Mungkin yang tinggal tunggu adalah Momonosuke nih, apakah Momonosuke juga punya Housoku no Haki seperti ayahnya Oden. Jadi sejauh ini pemilik Housoku no Haki ini dari sisi garis keturunan sebenarnya masih sangat oke sekali. Jadi dari awal sampai sini sudah ada 6 kriteria khusus yang bisa kita ambil dari segala kata-kata yang ada di serial One Piece ini. Jadi yang pertama adalah terlahir sebagai seorang pemimpin, yang kedua mempunyai kemampuan tarung yang luar biasa, yang ketiga tekad yang sangat kuat, dan selanjutnya yang keempat adalah dikenal cukup luas juga, dan yang kelima mempunyai ambisi menjadi seorang raja, dan terakhir adalah tentang garis keturunan tersebut. Sebenarnya menurut saya dari 6 kriteria ini mereka mempunyai nilainya masing-masing lah. Seperti contohnya garis keturunan, menurut saya dia mempunyai nilai yang cukup tinggi. Karena banyak sekali contoh yang akhirnya ke keturunan-keturunannya mempunyai Housoku no Haki sama seperti orang tuanya. Mungkin banyak juga yang bingung nih, lah bang kalau untuk terkenal harusnya enggak deh, S aja sama Dovi kan dilihatkannya waktu mereka masih kecil. Dan mereka juga belum dikenal pada saat itu. Nah ini sebenarnya lebih ke arah potensi mereka sih bisa menjadi sangat terkenal. Toh hingga akhirnya kita pun lihat bagaimana keduanya sampai ke puncak lautan ini dan dikenal dengan sangat luas sekali. Jadi apakah keenam kualitas yang barusan saya sebutkan itu apakah sangat berpengaruh penting ke kekuatan dari suatu karakter atau intinya ya karakter ini bagus atau enggak sih? Ya memang tidak seperti Busosoku dan Kenbun Soku Haki, untuk Housoku no Haki ini tidak bisa didapatkan melalui latihan seperti apapun. Lah bang, jadi kalau gitu orang dengan jiwa pemimpin tinggi dan sangat terkenal nggak akan dapat dong melalui trial dan error walaupun mereka berlatih separah itu jika mereka memang terlahir tanpa Housoku no Haki. Nah itulah menurut saya alasan kenapa Trebol yang sudah tua berkata kepada Doflamingo yang masih bocah bahwa "You are chosen by the heavens" atau kaulah orang yang terpilih dari surga. Dan rakyat Kuja pun berkata juga orang yang mempunyai haki itu hanyalah orang-orang terpilih saja. Serta Monkey the God pun menambahkan, jadi kau benar-benar terlahir dengan hal itu. Nah lagi-lagi nih, jika masalah terpilih lah, the chosen one lah, atau garis keturunan dan segalanya itu, bukankah seakan-akan Oda seperti memberi tiket lotre ke orang-orang? Atau, nih kamu punya Housoku no Haki, kamu pasti jadi orang hebat. Apakah itu benar-benar sebuah keberuntungan yang mungkin dapat kita bilang plot armor saja?
Atau apakah dia akan memberikan hal itu ke karakter yang sangat random? Jika tiba-tiba saja ada orang tersebut cocok dengan hal itu, yang sejujurnya Hosoku Haki menurut saya bukanlah hal yang kunci banget lah dari segala kunci di serial One Piece ini untuk membuat seseorang menjadi sangatlah kuat. Contohlah ibarat Vergo, dia ini tanpa Hosoku no Haki, tapi dia melatih Busosoku Hakinya ke tingkat yang luar biasa sehingga dia bahkan bisa lebih kuat dari user Hosoku no Haki sekalipun. Jadi jika kembali ke awal tadi perkataan saya, serial One Piece ini tidak terlalu berfokus ke arah Haki saja, masih ada banyak sisi lain seperti teknologi yang dimiliki Frankyla atau cuaca yang dimiliki Nami, dan tentu saja unique point dari One Piece ini bukankah terletak di Devil Nominya atau buah iblisnya itu. Itulah yang membuat ini berbeda dengan serial One Piece, karena ada satu kemampuan aneh yang membuat usernya mempunyai kemampuan super. Dan itulah yang dinamakan sebagai Devil Fruit atau buah iblis. Walaupun lagi-lagi tidak ada satupun yang sempurna di serial One Piece ini. Atau mungkin jika nyambung ke Dota, balance of all things lah anjay. Jadi pengguna buah iblis pun Oda beri kelemahan dengan tidak bisa berenang dan sebagainya macam lah. Tapi jika dia bisa menguasai kelemahannya itu, tentu saja kelemahan tadi bukan menjadi satu weak point yang dapat orang katakan. Lah jatuhin aja ke laut bang, kan dia user buah iblis. Wah tidaklah semudah itu. Nah jadi inilah menurut saya tentang kriteria-kriteria yang dimiliki oleh user Hosoku no Haki. Mungkin kalian punya pendapat sendiri, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil Nom pamit, and I see you guys next time.